Tiga. Om, oke, mungkin perkenalan dulu, background dikit. Nama aku Nurfenisa, ciri pribadi Oh, umur saat ini sebagai. umur saat ini 20. Oh, oke. Untuk saat ini apakah kamu sedang menabung? Ya, saat ini satu Sedang menabung. Apa tahun. alasannya kamu menabung dan menurut kamu nabung itu penting nggak? Menurut aku menabung itu penting. Alasan menabung karena eh, dia karena mau belanja sih lebih tepat. Jadi Kenapa? itu untuk mau ngumpulin duit buat yang Ngumpulin duit untuk. membeli sesuatu yang dipengen. Oh, oke. Oh, untuk saat ini em, kalian nabung di bank atau nabung kayak nyimpan cash gitu di tabungan fisik atau di mana? Dan menurut kalian Menabung. tempat menabung yang tepat tuh di mana? Yang bagus tuh menabung tuh di mana? Kalau aku sih nabungnya di bank ya. Karena kalau cash tuh malah nggak bikin nabung gitu, malah kepake terus gitu. Jadi Nah, kalau menurut aku yang tepat ya di bank. oke, kenapa nggak di kayak bibit gitu investasi atau bank jago kayak gitu? Berarti bank itu bank konvensional atau bank digital kayak bibit bibit gitu kayak bank jago atau mandiri gitu. Enggak sih kalau aku sebenarnya tuh di bibit pakai juga dikit. Saya tuh coba nabung juga. Cuman kayak sebar gitu loh. Apa? Sebar gitu nabungnya. Ada yang di bank konvensional, ada yang di bibit juga dikit gitu. Oh, Tapi oke. nggak sebanyak yang bank konvensional. Oke, oh berarti pernah nabung ya? Bisa diceritain kan gimana pengalaman menabung, kayak gimana awalnya mungkin, terus mungkin ada kesulitan tersendiri selama menabung mungkin. Sebenarnya kesulitannya itu sih paling kayak rutinitas dalam menabungnya ya paling. Terus kayak masih sering dipakai gitu sampai yang harusnya belum saatnya dipakai gitu. Em, Capek berarti mana ya, Kak? Ini Gimana? berarti lanjut ya. Berarti menurut kalian menabung tuh hal yang harus dilakukan nggak? Penting nggak kira-kira menabung? Menurut aku penting Karena karena nggak tahu ya tergantung masing-masingnya sih. Kalau menurut aku pentingnya supaya lebih hemat aja. berarti penting karena bisa bikin kita lebih save money gitu ya. Iya. Menurut kalian menabung tuh baiknya dilakukan oleh kelompok umur berapa? Kayak mungkin kelompok umur sekolah, anak-anak gitu, remaja atau dewasa seumuran kita gitu kan, remaja dewasa yang 20 sampai 25 atau orang udah kerja 40-an, 30-an. Menurutmu sebaiknya di umur berapa? Kalau menurut aku semua umur ya sebenarnya harus nabung. Kalau bisa sih dari kecil biar jadi kebiasaan gitu. Terus Mm-mm. apalagi kalau misalkan umur-umur kayak kita ini yang start 20 tahunan itu juga harusnya wajib nabung juga sih. Mm-mm. Tapi yang oh lebih ditekankan bagusnya di umur berapa kira-kira menurut Di kalian? umur sekarang 20 tahunan saat baru-baru ya duit gitu. Karena baru-baru transisi masa dewasa ya berarti. Oke. Kalau menurut kalian berarti kalau nabung itu sebaiknya sejak kecil ya berarti. Sejak kecil supaya jadi kebiasaan ya. Menurut kalian kira-kira nabung yang bagus tuh yang kayak gimana yang ideal gitu loh. Kayak mungkin oh habis dapat uang langsung ditabung semuanya atau mungkin persentase setengah 50%-nya atau mungkin yang kayak gimana?
Kalau menurut aku sih Hmm. nabungnya yang rutin ya. Mm-mm. Jadi kayak nggak yang di awal doang semangat nabungnya. Jadi kayak dirutinin sekali sebulan. Kalau misalkan mau di store duitnya. Dan disisihkan kayak selalu, kalau bisa sih selalu sama ya jumlah. Kalau bisa lebih. Berarti terjadwal gitu ya kasarnya. Jadi kayak setiap bulan tuh ada nabung gitu. Sejauh ini kalian ini nggak ada merasa kesulitan nggak ngontrol diri waktu nabung kayak oh baru baru mulai nabung terus tiba-tiba ada yang mau beli ini beli itu akhirnya nabungnya diambil lagi ada kayak gitu nggak? Kalau ada sih sebenarnya ada banget ya. Karena godaan untuk belanja itu sangat tinggi. Jadi tabungannya sering kuras juga. Cuma nanti bakal diganti lagi. Berarti ada berarti kesulitan mengontrol diri Ada. karena sering ingin beli-beli barang gitu ya. Alah, alah. Terus em, kan tadi udah dibahas tuh tentang kayak kesulitan kontrol diri itu menurut kalian kira-kira melatih kontrol diri itu bisa nggak dilakukan? Apakah bisa dengan mudah atau susah gitu dengan melatih diri untuk nabung? Terus ada contoh tindakan yang konkret nggak? Tindakan nyata nggak kayak biar kita lebih pandai dalam kontrol diri menabung? Kalau aku sih sebenarnya kesulitan ya kalau kontrol diri. Karena kan aku sering keluar juga. Jadi Hmm. semakin sering keluar, semakin sering melihat barang-barang yang mau dibeli juga kan. Nah, jadi kalau cara aku kontrol diri adalah tips hematnya itu biasanya aku diam di kos aja sih. Oh, Kayak berarti gitu. lebih kayak ini ya. Nggak ada aktivitas di luar biar nggak ini. Terus sejauh ini Om, kalian udah ngatur keuangannya apakah secara mandiri gitu kayak tiap awal bulan tuh udah dibagi uangnya untuk sesuai porsi atau gimana? Atau baru kayak kalau ada uang kalau misalnya ada uang ditabung atau kayak setiap awal bulan tuh udah dibagi-bagi gitu lah 50% tuh ini gitu. Udah ada belum? Kalau saat ini sih belum kayak gitu ya. Masih kayak apa? Kalau lagi ada duit, disisihin. Bisa duit sih lebih tepat. Jadi nggak ada dari awal. Kalau ada duit yang lebih, Bentar. Sejauh ini berarti belum ya? belum. Oke. Em, Sejauh ini kalian ada gunain tools gitu nggak atau kayak aplikasi gitu yang memberikan rekomendasi pemrosesan uang sesuai kebutuhan. Terus kayak tools itu membantu nggak dalam ngatur keuangan dan apakah tools itu dapat meningkatkan kebiasaan menabung atau aplikasi Kalau gitu? Hmm. saat ini belum ada pakai aplikasi sih. Jadi Hmm. belum pernah. Oh, kalian tahu nggak ada misalkan apakah ada tools atau aplikasi yang bisa ngatur kebutuhan uang gitu kayak porsi-porsinya, persentasenya gitu? Tahu sih aku Tapi belum pakai berarti. belum. Menurut kalian aplikasi itu dapat ini nggak membantu buat ngatur keuangan nggak? Sepertinya sih dapat ya, karena aku belum nyoba juga, tapi eh, belum lihat nyoba sih. Oke. Sejauh ini kalian merasa kesulitan nggak ngatur apa mengetahui jumlah uang sesuai kebutuhan misalnya kayak setiap bulan kan dikirimin uang sekian terus kesulitan nggak buat ngatur makan segini buat jalan-jalan segini atau kayak kadang tiba-tiba makannya boros atau tiba-tiba jalan-jalannya boros gitu atau gimana? Ya kalau aku sendiri emang kesulitan sih, karena aku tuh kalau lagi ada duit ya aku menggunakan banget. Jadi kadang-kadang di akhir udah
duitnya udah malah kurang gitu dari seharusnya. Oh, jadi berarti kayak kalau ada duit itu langsung dipakai aja gitu tanpa dibagi-bagi gitu. Terus eh, kan kita tuh di zaman sekarang kayak kita tuh pakai e-wallet kan banyak kan kayak mungkin kayak kita pasti pakai OVO, GoPay, Dana, ShopeePay kayak gitu kan. Nah, kan kan kita tahu tuh itu tuh kan aplikasinya berbeda-beda tuh. Misalkan kita mau cek saldo GoPay kan di aplikasi ini, OVO di aplikasi ini. Nah, menurut kalian misalkan ada nih aplikasi yang dapat ngeintegrasikan. Jadi kayak ada satu aplikasi yang bisa ngelihat semua saldo kita. Misalkan kita pencet aplikasi itu, kita jadi tahu saldo OVO kita tinggal berapa, Dana kita tinggal berapa, GoPay kita tinggal berapa. Tuh menurut kalian itu tuh ini nggak bisa mempermudah untuk memantau keuangan nggak aplikasi yang kayak gitu? Dan kenapa? Kalau menurut aku tuh mempermudah banget ya kalau misalkan kita bisa melihat langsung semuanya saldo yang ada. Hmm, karena Kalau menurut aku tuh karena nggak perlu buka aplikasi yang banyak dan nggak perlu download aplikasinya juga masing-masing. um, sejauh ini kalian tahu nggak kayak tabungan deposito gitu? Tahu sih aku. Oh, jadi kan tabungan deposito itu kayak tabungan yang kayak kita ngasih duit berapa misalnya minimal 10 juta misal terus nanti kita diamin di bank sekitar setahun gitu kan. Ntar bank ngasih persentase berapa persen gitu. Nah, menurut kalian misalkan nih ada yang menawarin tabungan deposito yang fleksibel gitu. Jadi modalnya minimum misalkan di bank mungkin 10 juta, tapi kalau ada yang nawarin misalnya 100.000 atau 500.000 doang udah bisa tabungan deposito dan dapat bunga juga. Itu ini nggak dapat meningkatkan minat menabungmu nggak? Dapat meningkat? Mhm. Kalau menurut aku kalau misalkan emang punya lebih rendah ya, Mhm. kayaknya bakal meningkatkan itu sih menabungnya. Cuman takutnya kalau misalkan deposito itu kan ada jangka waktunya ya, dia nggak Ya, bisa ya. diambil Jadi nggak bisa diambil dari. kalau deposito. Nah itu kalau menurut aku tergantung juga sih. Kalau misalkan emang cuma 500.000 sih nggak apa-apa kayak meningkatkan menabung. Tapi kalau misalkan kayak di atas 5 juta, sebenarnya belum ya untuk orang-orang. Oh, jadi misalkan, jadi menurut kalian kalau kecil tuh bagus ya. Jadi bisa, jadi Tapi kalau, paling ya untungnya ah, jadinya sedikit juga kan kalau misalkan. ya ya, kalau misalkan uangnya kecil, ntar dapat bunga kecil juga. Em, menurut kalian ini nggak ada nggak kira-kira kayak menurut kalian misalkan nih ada aplikasi terus ada di aplikasi itu ada remindernya gitu kayak notifikasi yang dapat membantu pengelolaan keuangan. Jadi kayak misalkan kamu pakai aplikasi A gitu kan, terus aplikasi itu, oh kamu pakai kan buat belanja ini belanja itu, tiba-tiba kamu udah belanja 500.000 misal. Nah, waktu waktu udah mau belanja 500.000, aplikasinya ngasih notifikasi itu kayak kamu yakin mau belanja lagi gitu loh. Kamu udah ngeluarin sebanyak ini loh gitu. Menurutmu itu tuh kayak bisa membantu buat ngontrol keuangan lagi nggak atau nggak terlalu berdampak gitu? Balik lagi ya mungkin tergantung orang-orang juga. Kalau aku sih kayaknya nggak bakal berdampak ya kalau ada notifikasi kayak gitu. Hah? Karena sebenarnya kontrol diri kita tuh kita sendiri gitu. Kalau Oh, notifikasi doang nggak bakal. jadi walaupun kayak ditanyain sama aplikasinya kan, kamu yakin mau kamu udah ngeluarin 500.000 loh buat belanja makanan gitu. Tapi berarti kurang berdampak ya, karena lebih ke gimana diri Mungkin pribadi. akan membantu. Cuman Ah, kalau di aku pribadi sih kayaknya nggak bakal. oh, oke oke oke. Terus menurut kalian notifikasi kayak gimana sih yang diperluin sebuah aplikasi untuk menabung gitu? Jadi, Apa? putus-putus banget. Oh, menurut kalian notifikasi yang kayak apa yang diperluin di sebuah aplikasi untuk menabung? Kayaknya itu paling reminder untuk ya paling kayak reminder nabung doang gitu. Ya kan hari ini Anda belum nabung.
Oh, kayak tiap hari itu ada reminder-nya masuk ke push notif gitu ya? Kamu Lebih ini ke belum kita nabung sih gitu? yang ngatur kan ada nanti satu kan. Kita mau diingatin sekali berapa. Oh, oke oke, paham paham. Jadi kayak kita bisa custom juga ya? Kayak kita bisa maunya setiap hari atau sekali seminggu gitu ya? Terus, oh udah mau habis sih, tinggal 3 lagi ya. Sejauh ini kalian udah ini nggak, udah coba mulai investasi nggak? Mungkin saham gitu atau yang lain? Terus, udah di mana aja? Alasannya milih investasi tersebut kenapa? Eh, aku udah nyobain di saham sih Hmm, di beberapa platform kayak Ajaib. Terus juga nyobain di Bibit juga. Terus aku hmm. lebih sering pakainya di Beyond sih, dari Apa? Di mana terakhir? Beyond, Beyond? Beyond dari BNI. Oh ya. Alasan milih aplikasi itu apa? Milih saham, milih di Ajaib, Bibit, sama di Beyond. Kalau untuk yang Beyond sendiri tuh aku karena sama-sama BNI ya, sama banknya aku. Jadi aku buat biar lebih mudah transfer aja. Oh, karena BNI juga jadi kayak lebih gampang gitu buat investasinya. Ya, dengan bank yang Terus menurutmu misalnya kita mau nabung, kalau mau nabung tuh perlu nggak kayak pengetahuan terhadap literasi keuangan? Terus, literasi keuangan tuh berpengaruh nggak terhadap minat menabung? Literasi keuangan tuh bisa kayak tadi tuh yang kayak saham, terus bisa kayak, ilmu-ilmu tentang keuangan yang ada sering dibilang sama orang-orang gitu. Menurutmu perlu nggak kalau buat menabung tuh? Buat mulai menabung perlu nggak ilmu ilmu keuangan gitu? menurut aku sih perlu-perlu aja ya kalau untuk literasi keuangan. Cuma balik ya Kak, kalau misalkan literasi keuangannya dari dipahami, sebenarnya aku udah bakal mau membaca. Terus, berpengaruh nggak kira-kira terhadap minat menabung? Kayak kalau misalnya nih kita sosialisasi ke orang yang belum pernah menabung, itu kita kasih literasi keuangan. Nah, kira-kira habis itu orang-orang yang kita kasih literasi keuangan tuh mau menabung nggak kira-kira? Berpengaruh nggak gitu? Kayaknya berpengaruh sih ya. Kalau misalkan kita, mungkin dia akan lebih berminat. Oke, paten terakhir kan. Nah, misalnya di aplikasi ada fitur yang memudahkan untuk memahami literasi keuangan. Kalian lebih suka informasinya itu dalam bentuk video, kayak video pembelajaran gitu atau teks atau kayak chatbot gitu kayak tanyain ke orang atau kayak infografis gitu. Kalau aku sih biasanya suka infografis karena bisa kayak lebih ringkas aja. Karena lebih ringkas ya. Kalau video tuh kadang Hah? terlalu panjang dan males jadi kayak skip. Oke. Mungkin udah nggak ada lagi kan. Makasih ya untuk partisipasinya, bentar aku matiin dulu.